ulang. Ulang. Yuk, langsung bicara nanti. Sedang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan ini, sehingga kita bisa berkumpul untuk Zoom malam ini. Perkenalkan, nama saya Nurfika Tiramit Safakira. Saya sebagai moderator dari kelompok 8. Baik, langsung saja saya serahkan kepada materi untuk membacakan materinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan materi yang pertama. Latar belakang. Pendidikan Pancasila merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional Indonesia. Sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, Pancasila memiliki peran yang sangat fundamental dalam membentuk karakter, sikap, serta kepribadian warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi diarahkan untuk membina mahasiswa agar memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, rumusan masalah. Satu, bagaimana kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa dalam perspektif pendidikan Pancasila. Dua, apa saja landasan pendidikan Pancasila menurut paradigma baru. Tiga, bagaimana kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir, bagaimana visi, misi, dan tujuan pendidikan Pancasila. Adapun di sini pembahasan materi kebijakan nasional, pembangunan karakter bangsa, landasan pendidikan Pancasila, kerangka konseptual pendidikan Pancasila, visi, misi, dan tujuan pendidikan Pancasila. Saya alihkan ke moderator. Baik, saya akan serahkan pemateri selanjutnya untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh materi pertama. Jadi tadi sudah sebutkan ada 4 poin. uh, yang saya akan presentasikan itu poin pertama. Poin pertama ialah kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa. Jadi pembangunan karakter bangsa merupakan salah satu agenda strategis nasional dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Karakter bangsa yang kuat menjadi fondasi utama bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab, bermoral, dan berkepribadian Indonesia. Dalam konteks ini, pendidikan Pancasila memiliki peran sentral sebagai sarana pembentukan karakter warga negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, menurut Winarno, dalam paradigma baru pendidikan Pancasila, kebijakan nasional membangun karakter bangsa bertumpu pada nilai-nilai dasar Pancasila yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Nilai tersebut meliputi religiusitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Melalui pendidikan Pancasila, nilai-nilai ini ditanamkan secara sistematis dan berkelanjutan kepada peserta didik, khususnya mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua. Poin yang kedua yakni landasan pendidikan Pancasila. Jadi
Pendidikan Pancasila memiliki beberapa landasan utama yang menjadi dasar pelaksanaannya dalam sistem pendidikan nasional. Nah, landasan tersebut meliputi landasan filosofis, yuridis, historis, dan sosiologis. Nah, uh, empat ini juga memiliki poin utama. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan Pancasila bersumber dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Untuk poin kedua, landasan yuridis. Secara yuridis, pendidikan Pancasila memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan Pancasila wajib diajarkan di semua jenjang pendidikan. Selanjutnya, landasan historis. Nah, di landasan historis, Pancasila lahir dari proses sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang panjang. Nilai-nilai ini Pancasila digali dari budaya, adat istiadat, dan pengalaman historis bangsa Indonesia. Yang terakhir, landasan sosiologis. Secara sosiologis, pendidikan Pancasila berangkat dari realitas masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun bahasa. Ah, Lanjut untuk poin C, kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Jadi kerangka konseptual pendidikan Pancasila dalam paradigma baru menekankan keterpaduan antara aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Pendidikan Pancasila tidak hanya bertujuan membentuk pemahaman intelektual tentang Pancasila, tetapi juga menumbuhkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, langsung saja saya serahkan untuk pemateri selanjutnya untuk membacakan. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya. D. Visi, misi, dan tujuan pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila, terwujudnya warga negara Indonesia yang kepribadian Pancasila, berwawasan kebangsaan, serta memiliki karakter dan moral yang luhur. Misi pendidikan Pancasila. A. Menanamkan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan. B. Mengembangkan sikap kritis, demokratis, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. C. Membentuk karakter peserta didik yang berlandaskan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memiliki semangat persatuan, bersikap demokratif, serta berkeadilan sosial. Mungkin itu saja materi yang bisa kami bawakan pada malam hari ini. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya? Baik, saya ingin bertanya. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik Ismail ingin bertanya. Apa urgensi mempelajari pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Itu saja mungkin yang bisa saya kasih pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk kepada pemateri, silakan langsung menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Taufik.
Pertanyaannya adalah apa urgensi mempelajari pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi penting untuk membentuk mahasiswa menjadi pribadi Pancasila yang berkarakter profesional dan nasionalis, yang mampu berpikir kritis, memecahkan masalah bangsa dengan nilai Pancasila, serta menjadi benteng ideologi dari pengaruh global dan dekadensi moral, demi mewujudkan cita-cita bangsa dan membangun masa depan yang cerdas berintegritas. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, kepada Saudara Taufik, apakah jawabannya diterima? Pernyataannya cukup bermanfaat. Saya terima. Terima kasih. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya Iya, silakan. izin moderator. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kali ini saya ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh pemateri barusan. Jadi pertanyaan saya ialah bagaimana hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sumber hukum di Indonesia? Mungkin itu saja pertanyaan simpel dari saya. Terima kasih. Baik, saya serahkan kepada pemateri untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Jadi saya akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana hubungan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dengan hukum Indonesia. Jadi hubungan Pancasila dengan Undang-Undang 1945 yakni dan sumber hukum di Indonesia sangat erat. Nah, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah, sumbernya yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai wadahnya, dan Undang-Undang 1945 adalah konstitusi tertinggi yang menjabarkan nilai Pancasila menjadi norma-norma hukum. Sehingga setiap hukum dan peraturan di Indonesia harus bersumber dan selaras dengan Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis negara. Mungkin itu jawaban yang saya dapat berikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, apakah Saudari Selin menerima jawaban pemateri? Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya terima. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya. Silakan. Dari manual itu. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai poin yang dibacakan, poin yang D, saya ingin bertanya, nilai apa yang ingin ditanamkan melalui pendidikan Pancasila secara berkelanjutan yang dipaparkan tadi? Baik, itulah
pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Apakah pemateri sudah mencatat pertanyaannya? Saya berikan kesempatan 2 menit untuk mencari jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adriana. Baik, kepada pemateri untuk silakan memberikan jawaban. Eh, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ardian. Jadi nilai apa yang ingin ditanamkan? Jadi nilainya itu ada yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Yang pertama nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ini mengembangkan sikap beriman, bertakwa, dan menghormati perbedaan agama. Yang kedua nilai kemanusiaan. Menanamkan rasa kemanusiaan, tenggang rasa, rendah hati, dan saling menghargai. Yang ketiga itu nilai persatuan, menumbuhkan cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan sangat menjaga keutuhan NKRI atau Negara Republik Indonesia. Terus nilai kerakyatan atau demokrasi dan musyawarah, ini membiasakan bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak. Terus nilai keadilan sosial, gotong royong dan integritas menanamkan sikap peduli, gotong royong jujur, kerja keras, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Serahkan kepada moderator. Baik, kepada Saudara Ardian, apakah jawabannya bisa Ya baik, jawabannya saya terima. Terima kasih. baik? Itu sekian. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup presentasi. Baik, sebelum saya tutup presentasi ini, saya akan membacakan kesimpulannya. Pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional sebagai sarana pembentukan karakter dan kepribadian warga negara Indonesia. Dalam paradigma baru, pendidikan Pancasila tidak lagi dipahami sekedar sebagai proses transfer pengetahuan mengenai Pancasila, melainkan sebagai upaya
dan aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan peserta didik. Baik, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.